Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Sawit Indonesia. Saya sambil melihat perkembangan pokok sawit di kebun saya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang biaya pupuk majemuk dengan pupuk tunggal. Nah, saya menjelaskannya lebih hematnya itu pupuk yang mana. Nah, tapi dengan pengaplikasian kita aplikasikan sendiri, bosku ya. Anggap aja pengaplikasiannya dengan kemampuan kita. Nah, kita menghitungnya dengan jumlah pokok ya, jangan menghitungnya per hektar. Kalau per hektar kan rata-rata 140-an. Kita menghitungnya per pokok aja. Nah, jika saya menggunakan pupuk NPK Mahkota yang 13727 atau 12827 plus TE dengan memupuk 1,5 kg per batang dengan jumlah pokok 100 batang, berarti kita harus membeli pupuk itu 3 karung. Nah, karena 1,5 kg dikalikan 100 kan 150 kg. Nah, per karungnya kan 50 kg. Nah, harganya per karungnya sekarang di kisaran 450 atau 460. Nah, berarti dikalikan 3 itu anggap aja 450 dikalikan 3 itu 400 1.350.000. Nah, ya bosku ya. Jika kita menggunakan pupuk tunggal, nanti dulu kita akan mengalibrasikan kandungan 13.727 per kilonya. Kalau mop itu contoh, kita nganukan ke mop itu setara dengan 46% KCl dan 60% KCl. 60% KCl itu kalau di 27 kan di pupuk NPK tadi itu berarti berapa persennya? Anggap aja 30, berarti setengah, seperduanya. Nah, setengahnya. Nah, jadi kita kalau memupuk dengan KCl aja itu sekilonya setengah kilonya KCl pupuk tunggal atau mop itu dengan setara 1 kilonya pupuk NPK 13.7/27. Tidak nyampe 1 kilo, tidak nyampe setengah, cuma beda 0,3. Nah, sama dengan urea 1 kilonya itu kan rata 46% kandungannya. Jika di NPK 13% itu berarti berapa? Sepertiganya. Anggap aja sepertiganya, kita bulatkan. Nah, sepertiganya. Jadi mendingan kita menggunakan pupuk tunggal, lebih irit pupuk tunggal. Contoh saya membeli urea dengan harga sekarang urea di sekitaran 410. Saya ingin memupuk
per setengah kilonya. Setengah kilonya itu kandungannya 20%. Setengah berarti 26%. Nah, kalau tadi 1,5 berarti 13. 13 tambah 7 ketemunya 27% juga kalau menggunakan NPK 1,5 kilo tadi ya. Nah, yang fosfatnya kandungan fosfatnya yang NPK 13727 itu kandungan fosfatnya 7%. Sedangkan rata-rata kita membandingkan Pestipos 1 kilonya itu 20% kandungan kandungan rock fosfatnya. 20% per kilonya. Jadi kalau dibagikan setengah kilo itu pun masih ketemu 10%. Pestipos di sini harganya sekitar 220. Jadi kalau urea 390 anggap aja 400. Urea 400, KCL harganya 450 berarti masih 850. 850 kita menambahkan Pestipos 1 karung juga itu masih di angka 1.070.000. Nah, perbandingan dari 1.350 ke 1.070.000, 1.070.000. Dengan kandungan lebih banyak ureanya, lebih banyak ke pupuk tunggal tadi. Tapi kita ada kalahnya di jumlah KCL. Nah, karena 27% 1 kilonya, kalau kita menaburkan 1,5 kilo berarti 27 ditambah 13. Nah, 27 ditambah 13 bosku, jadi sekitar 40%. Dan KCL tadi kandungannya 60%. Nah, jadi kita bisa menambahkan KCL nya lagi sekitaran 1 on. Nah, 1 on kalau 100 itu kan 10 kilo. Nah, jadi kita membeli pupuk KCL nya 60 kilo. Nah, kita tambah, kan 60 kilo. 60 kilo jika harganya 450 bagi 5 9.000. Nah, tambah 90.000 berarti 90, anggap aja 100.000. Masih lebih murah pupuk tunggal ya. Peresapannya pun lebih bagus pupuk tunggal, cuma kita kalah lebih rumit. Kita harus mengoplosnya dulu, dan Pestiposnya kita tabur 2 minggu setelah pemupukan urea dan KCL. Tapi kalau dengan tenaga sendiri, saya yakin teman-teman pasti akan lebih memilih pupuk tunggal. Nah, itu gambaran, walaupun tidak begitu jelas, tapi seperti itulah gambarannya. Anggap aja 1,5 kilo NPK dan 1,5 kilo urea itu kandungannya unsur N nya hampir sama ya, sama, anggap aja sama, cuma beda 2% kan, anggap aja sama. Nah, unsur P nya menggunakan Pestipos dan NPK 15,7 itu lebih banyak Pestiposnya. Nah, 1,5 kilo banding lebih banyak, sama, anggap aja sama. Nah, 10% kan 7 sama setengah kilonya kan 3,5, 10%
10,5% sama 10% sama. Nah, NPK setengah 1,5 kilo dan Pestipos setengah kilo. Unsur P nya bosku ya. Nah, kalau unsur kaliumnya jadi 1,5 kilo, unsur K nya itu sama dengan 6 sampai 7 on mop itu. Semoga penjelasan saya bisa sedikit dipahami, karena di usia TBM 2 mau ke TBM 3 itu sangat terasa. Kalau emang orang yang ingin memaksimalkan pertumbuhannya dengan belum panen itu sangat terasa. Contoh dengan 100 batang itu aja modal pupuk, kalau kita menggunakan NPK per 4 bulannya berarti sekitar 1,5 juta. Nah, kalau menggunakan pupuk tunggal ya 1,200.000-an. Nah, seperti itu ya, kita bulatkan aja. Itu belum termasuk dolomit. Nah, dolomit kalau 1 kilo per pokoknya berarti 2 karung. 2 karung 120.000 ya, pas 1,5 juta kalau kita menggunakan pupuk NPK. 1,5 juta dikalikan setahun 3 kali 4.500.000. Itulah gambaran pemupukan di usia 27 bulan sampai ke 36 bulan. Nah, sekian penjelasan saya, semoga bisa dipahami, bisa dianukan sebagai ilmu, maksudnya sebagai saran. Nah, jadi itulah gambaran menanam sawit di usia perawatan di usia 27 sampai 36 bulan. Nah, semoga bisa menginspirasi para petani sawit Indonesia, dan yang mau nanam bisa ada gambaran sedikit tentang perawatan. Sekian video dari saya, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia.